Assalamualaikum, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan media ajar saya untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Kajian Nilai Luhur Budaya Lokal yang diampu oleh Bapak Khairuddin SPD MPD. Media ajar saya kali ini bertemakan pendekatan kearifan lokal dan budaya pada siswa. Bagian pertama, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu kearifan, wisdom, dan local. Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya. Kearifan lokal merupakan sebuah budaya kontekstual. Dalam ilmu antropologi, kearifan lokal dikenal dengan istilah local genius. Selanjutnya, ciri-ciri local genius adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mampu memberi arah kepada perkembangan budaya nasional. Dari kelima ciri-ciri local genius ini, salah satu contohnya itu kita harus mampu bertahan dari budaya luar itu dari segi berpakaian. Terus juga kita harus mampu mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar. Dan yang ketiga itu mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar. Dan yang keempat itu mempunyai kemampuan mengendalikan. Terus yang kelima memberi arah pada perkembangan budaya nasional. Contohnya ini dari segi kesopanan atau dari segi bahasa. Selanjutnya, jika dilihat dari pendekatannya, maka dalam melakukan pembelajaran terdapat 5 jenis pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Nah, melalui pendekatan individual, guru berusaha memahami watak dan karakter siswa dalam kelas. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Pendekatan ini akan menghasilkan kepekaan dan rasa sosial yang tinggi atas diri setiap siswa yang berada dalam kelas. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap siswa dalam belajar itu bermacam-macam, di mana ada yang mempunyai semangat belajar yang tinggi, yang rendah, bahkan ada pula siswa yang hanya diam di dalam kelas. Yang keempat, pendekatan edukatif. Pendekatan kelompok harus berdampingan dengan pendekatan edukatif, dan pendekatan bervariasi harus berdampingan dengan pendekatan edukatif. Dengan demikian, semua pendekatan yang dilakukan oleh guru harus bernilai edukatif dengan tujuan mendidik. Yang kelima, pendekatan agama. Pendekatan agama dapat membantu guru untuk memperkecil kerdilnya jiwa agama di dalam diri siswa agar nilai-nilai agamanya tidak tercemooh dan tidak dilecehkan, tetapi diyakini, dipahami, dihayati, dan diamalkan secara hayat siswa dikandung dalam badan. Dalam pendekatan agama, ada beberapa contoh yang dapat membantu guru, semisal mengajarkan kepada murid untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, semisal agama Kristen beribadah di rumah ibadahnya yaitu gereja.
dan agama Muslim beribadah atau berdoa di masjid. Agama Hindu beribadah dan berdoa di pura, begitupun dengan agama-agama lainnya, sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh siswa tersebut. Selanjutnya, pendidikan kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban belajar, seperti kewajiban mengikuti kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang masih buta aksara. Contoh yang kedua dari pendidikan kearifan lokal yaitu kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia melalui aktivitas gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas, semisal membersihkan parit, membangun rumah, atau gotong royong lainnya. Yang ketiga, pendidikan kearifan lokal yang berkaitan dengan seni, di mana kesenian tertentu memiliki nilai untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan keteladanan serta rasa penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan. Contohnya, menghormati orang tua seperti bersalim kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, pendidikan kearifan lokal dalam sistem anjuran atau tidak tertulis, namun disepakati dalam rapat yang dihadiri unsur-unsur dalam masyarakat untuk mewujudkan kecerdasan warga, seperti kewajiban warga masyarakat untuk tahu baca tulis ketika mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Nah, pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan sebagai ekspresi dari komunikasi suatu gagasan dan perkembangan pengetahuan. Dalam pembelajaran berbasis budaya, budaya menjadi sebuah media bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka ke dalam bentuk dan prinsip yang kreatif tentang budaya tersebut. Dengan demikian, melalui pembelajaran berbasis budaya, siswa bukan sekadar meniru dan atau menerima saja informasi yang disampaikan, tetapi siswa menciptakan makna, pemahaman, dan arti dari informasi yang diperolehnya. Transformasi menjadi kunci dari penciptaan makna dan pengembangan pengetahuan. Dengan demikian, proses pembelajaran berbasis budaya bukan sekedar mentransfer atau menyampaikan budaya atau perwujudan budaya, tetapi menggunakan budaya untuk menjadikan siswa mampu menciptakan makna, menembus batas imajinasi dan kreativitas untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang pelajaran yang dipelajarinya melalui pendekatan kearifan lokal berbasis budaya tersebut. Oleh sebab itu, strategi untuk mengembangkan pendidikan berbasis budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memasukkan unsur budaya dalam materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, hendaknya dapat menanamkan nilai-nilai yang baik pada peserta didik, agar peserta didik tidak hanya dapat belajar, tetapi menerapkan hal-hal yang baik yang telah ia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan materi tentang budaya. Dalam pembelajaran, sebaiknya para peserta didik tidak hanya diajarkan tentang mata pelajaran umum, tetapi juga memberikan materi yang mengandung unsur budaya yang ada di dalamnya, dengan memberikan mata pelajaran yang berfokus pada budaya yang akan memudahkan dalam menyalurkan pada budaya peserta didik. Yang ketiga,
menciptakan suasana kelas yang menyenangkan melalui permainan berunsur budaya. Pada zaman ini, kita sering menjumpai para anak lebih sering bermain dengan kecanggihan teknologi yang ada seperti game online. Padahal banyak sekali permainan yang menjadi ciri khas budaya kita yang menarik. Yang keempat itu mengenalkan bentuk budaya dalam pembelajaran. Saat proses pembelajaran berlangsung, para guru harus dapat memberi pengetahuan kepada siswa dengan mengenalkan bentuk budaya pada siswa seperti peninggalan sejarah berupa candi-candi yang menjadi ciri khas bangsa, mengenalkan pakaian adat, mengenalkan suku-suku yang ada dalam negara. Nah, itulah penjelasan mengenai pendekatan kearifan lokal dan budaya pada siswa. Jadi, pendekatan kearifan lokal dan budaya merupakan media pembelajaran bagi siswa dengan petunjuk dan aktivitas belajar yang dirancang sistematis dan komunikatif untuk belajar. Sekian, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih.